Kalian punya nggak sih teman yang good looking dan disukai banyak cewek? Dan membuat kalian merasa nggak percaya diri kalau lagi barengan sama dia. Pengen menjauh sulit, karena kalian udah temenan lama. Itulah yang dialami oleh Shinji. Semua berawal ketika dia melihat ada surat cinta di loker sepatunya. Dan merasa bahagia karena akhirnya ada yang menaruh hati padanya. Sampai temannya datang, Ichinose Hinata. Si Shinji ini nggak terlalu suka sama Hinata. Karena ya, Hinata ini perwujudan asli tokoh utama, yang dimana banyak event romantis muncul di sekitarnya. Karena itu, Shinji nggak mau Hinata tahu tentang surat itu. Lalu, seorang cewek datang menghampiri Hinata. Dia bernama Rika. Sebenarnya mereka bertiga itu teman masa kecil. Tapi saat SMP, Rika jadi lebih nempel ke Hinata. Dan bahkan sekarang dia adalah anggota harem Hinata. Karena ingin segera membaca surat cintanya, Shinji segera pergi. Dan sebelum membacanya, Shinji berhayal tentang tempat untuk kencan nanti, sampai dianggap aneh sama orang yang lewat. Tapi saat waktu pertemuan, si cewek malah keheranan karena Shinji yang datang. Dan ya, si cewek itu bermaksud memasukkannya ke loker sepatu Hinata. Karena loker sepatu Hinata dan Shinji berdekatan, jadi si cewek salah memasukkannya. Setelah itu, Shinji merasa sangat kesal, karena semua hayal rencana kencannya hancur total. Kemudian saat jam istirahat, Hinata bingung kenapa Shinji bersedih, padahal tadi pagi terlihat bahagia. Tapi Shinji nggak mau ngasih tahu, apalagi ke Hinata. Lalu Hinata minta tolong ke Shinji buat kasih ponsel Runa yang tertinggal. Si Runa ini adiknya Hinata, dan hubungan kakak adik ini sangat buruk, bahkan dari kecil. Sesampainya di kelas Runa dan memberikan ponselnya, mereka jadi pusat perhatian, karena Runa ternyata cukup populer. Dan entah karena hubungannya dengan kakaknya buruk, Runa jadi sangat lengket ke Shinji, layaknya kakak kandungnya. Kemudian Runa mengajak Shinji buat pulang bareng. Awalnya Shinji berniat buat nolak, tapi karena ada banyak tekanan dari orang-orang sekitar, Shinji tetap menolak dan bilang akan menebusnya di lain hari. Besoknya kejadian yang sama terulang kembali. Ada sepucuk surat di lokernya Shinji, tapi kali ini berbeda. Suratnya berwarna hitam, dan kali ini benar-benar ditunjukkan untuk Shinji. Di situ Shinji bingung, karena surat cinta itu biasanya menggunakan warna cerah, atau setidaknya ada hiasan bunga atau hati. Setelah membacanya, Shinji terkejut karena isinya, "Anata no koto nara, watashi wa nande mo shitteru yo. Suki na tabemono, suki na doubutsu mo, anata ga nani o kangaete, zenbu shitteru. Datte watashi wa zutto anata o miteru kara. Doko wa itte mo, nani o shitte ite mo, zutto zutto zutto, zettai ni hanasanai, dare ni mo watasanai. Anata wa watashi dake no mono, shinu made. Shindatte. Anata wa watashi dake no mono da yo." Dan kalau Shinji berpacaran dengan cewek lain, dia bakal dibunuh. Di situ jelas kalau itu surat ancaman. Dari yang kemarin surat cinta salah alamat, hari ini surat ancaman berkedok surat cinta. Shinji pun merasa kalau nasib buruknya sudah sangat parah. Saat jam pulang, Runa kembali mengajak Shinji pulang bareng. Tapi karena masih merasa tertekan karena surat hitam itu, Shinji menolaknya lagi dan berjanji akan menebusnya di lain hari dengan kompensasi ekstra. Tepat setelah Shinji pergi, Runa memberikan tatapan gelap ke Shinji. Sesampainya di rumah, Shinji masih kepikiran soal surat hitam itu. Entah itu kejahilan semata atau memang ada seorang penguntit. Lalu dia teringat kalau dia lupa mengembalikan surat yang salah alamat itu. Tapi setelah memeriksa, surat itu ternyata hilang. Dan karena ujian sudah dekat, sebelum belajar dia pergi membeli cemilan. Namun saat pulang dia melihat sosok berjaket hitam yang berdiri di depan rumahnya. Dan langsung teringat surat hitam yang tadi pagi. Shinji berniat buat menangkap dan menginterogasinya. Tapi larinya begitu cepat sampai tak terkejar. Setelah diperhatikan, penguntit itu terlihat seperti perempuan. Dan di saat yang sama, Runa muncul. Dia bilang habis dari toko, lalu mengajak Shinji makan malam bersama sebagai ganti karena sebelumnya menolak pulang bersama. Setelah makan masakan Runa, Shinji dipaksa bersantai di sofa. Ternyata orang tuanya Runa sedang bekerja di luar negeri dan Hinata selalu pulang larut. Kemudian mereka mengobrol dan mulai membahas tentang asmara. Runa ingin merasakan jatuh cinta dan mengatakan tempat untuk dijadikan kencan pertama. Tapi semua tempat yang Runa sebutkan sama persis seperti hayalan kencan Shinji yang hancur. Lalu Runa bertanya tempat mana yang bagus. Shinji kemudian menjawab mungkin bioskop. Setelah mendengarnya, Runa langsung mengajak Shinji ke bioskop. Waduh, bisa aja modusnya. Shinji ingin menolak, tapi Runa memaksa dan bilang itu dianggap kompensasi ekstra yang Shinji janjikan. Jadi mau tidak mau Shinji harus nurut. Karena sudah larut, Shinji pamit pulang. Namun ada yang membuatnya janggal, yaitu plastik sampah di depan rumah Runa. Di dalam plastik itu terlihat samar benda yang serasa tidak asing, seperti surat cinta salah alamat yang hilang, dan ya bersambung. Menurut info yang aku dapat, ini manga bulanan, dan chapter terbaru rilis sekitar akhir bulan nanti. Dan yang ada di dalam video ini baru bagian awal cerita. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update terbarunya.